berjumpa lagi kita di dalam pembiasaan baru, yaitu membaca dan mendengarkan firman. Kali ini kita masuk dalam Keluaran pasal yang ke-8, perikopnya tulah kedua. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Fir'aun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan menulahi seluruh daerahmu dengan katak. Katak-katak akan mengirap dalam sungai Nil, lalu naik dan masuk ke dalam istanamu dan kamar istrimu, yang sampai ke dalam tempat tidurmu, ke dalam rumah pegawai-pegawaimu dan rakyatmu, bahkan ke dalam pembakaran rotimu, serta ke dalam tempat adunanmu. Katak-katak itu akan naik memanjati engkau, memanjadi rakyatmu dan segala pegawaimu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tanganmu dengan tongkatmu ke atas sungai, ke atas selokan dan ke atas kolam, dan buatlah katak-katak bermunculan meliputi tanah Mesir. Lalu Harun mengulurkan tangannya ke segala air di Mesir, maka bermunculanlah katak-katak lalu menutupi tanah Mesir. Tetapi para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga mereka membuat katak-katak bermunculan meliputi daerah Mesir. Kemudian Fir'aun memanggil Musa dan Harun serta berkata, berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya katak-katak itu daripadaku dan daripada rakyatku, maka aku akan membiarkan bangsa itu pergi, supaya mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kata Musa kepada Fir'aun, silakanlah tuanku katakan kepadaku, bila aku akan berdoa untukmu, supaya pegawaimu dan rakyatmu, supaya katak-katak itu dilenyapkan daripadamu dan dari rumah-rumahmu, dan hanya tinggal di sungai ini saja. Katanya, besok lalu kata Musa, jadilah seperti katamu itu, supaya tuanku mengetahui bahwa tidak ada yang seperti Allah atau Tuhan kami. Maka kata-kata itu akan dijauhkan daripadamu, dari rumah-rumahmu, dari pegawai-pegawaimu, dan dari rakyatmu, dan hanya akan tinggal di sungai ini saja. Lalu Musa dan Harun keluar meninggalkan Fir'aun, dan Musa berseru kepada Tuhan karena katak-katak yang didatangkannya kepada Fir'aun. Dan Tuhan melakukan seperti yang dikatakan Musa, sehingga katak-katak itu mati lenyap dari rumah, dari halaman, dan dari ladang. Dikumpulkan oranglah bangkai-bangkainya bertumpuk-tumpuk sehingga tanah itu berbau busuk. Tetapi ketika Fir'aun melihat bahwa telah terasa kelegaan, ia tetap bersikeras hati dan tidak mau mendengarkan mereka. Keduanya seperti yang telah difirmankan Tuhan. Itulah ketiga, nyamuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tongkatmu dan pukulkanlah itu ke debu tanah, maka debu itu menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Lalu mereka berbuat demikian. Harun mengulurkan tangannya dengan tongkatnya dan memukulnya ke debu tanah, maka nyamuk-nyamuk itu hingga pada mereka dan pada binatang, sehingga debu tanah menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Pada waktu itu membuat
demikian juga dengan ilmu-ilmu mantranya untuk mengadakan nyamuk-nyamuk. Tetapi mereka tidak dapat. Demikianlah nyamuk-nyamuk itu hingga pada manusia dan pada binatang. Lalu berkatalah para ahli itu kepada Fir'aun, inilah tangan Allah. Tetapi hati Fir'aun berkeras dan ia tidak mau mendengarkan mereka seperti yang telah difirmankan Tuhan. Itulah yang keempat, lalat. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menanti Fir'aun. Pada waktu biasanya ia keluar ke sungai, dan katakanlah kepadanya, begini firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab jika engkau tidak membiarkan umatku itu pergi, maka aku akan melepaskan pikat terhadap engkau, terhadap pegawai-pegawaimu, rakyatmu, dan rumah-rumahmu, sehingga rumah-rumahmu, orang Mesir, bahkan tanah di mana mereka berdiri akan penuh dengan pikat. Tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Gosen di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Sebab aku katakan, perbedaan antara umatku dan bangsamu, besok tanda mujizat ini akan terjadi. Tuhan berbuat demikian, maka datanglah banyak-banyak pikat ke istana Fir'aun dan ke dalam rumah pegawai-pegawainya, dan ke seluruh tanah Mesir. Negeri itu menderita karena pikat itu. Lalu Fir'aun memanggil Musa dan Harun serta berkata, pergilah, persembahkanlah korban kepada Allahmu di negeri ini. Tetapi Musa berkata, tidak mungkin kami berbuat demikian, sebab korban yang akan kami persembahkan kepada Tuhan Allah kami adalah kekejian bagi orang Mesir. Apabila kami mempersembahkan korban yang menjadi kekejian bagi orang Mesir itu di depan mata mereka, tidakkah mereka akan melempari kami dengan batu? Kami harus pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, seperti yang difirmankannya kepada kami. Lalu kata Fir'aun, baik, aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan kepada Tuhan Allahmu di padang gurun. Hanya janganlah kamu pergi terlalu jauh berdoa untuk aku. Lalu kata Musa, sekarang aku keluar meninggalkan Tuanku dan akan berdoa kepada Tuhan. Maka pikat itu akan dijauhkan besok dari Fir'aun, dari pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Hanya janganlah Fir'aun berlaku curang lagi dengan tidak membiarkan bangsa itu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Sesudah itu keluarlah Musa meninggalkan Fir'aun lalu berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan membuat seperti yang dikatakan Musa, pikat itu dijauhkannya dari Fir'aun, dari pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Seekor pun tidak ada yang tinggal. Tetapi sekali ini pun Fir'aun tetap berkeras hati. Ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Pasal yang ke-9, tulah kelima, penyakit sampar pada ternak. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Fir'aun dan bicaralah kepadanya. Beginilah firman Tuhan, Allah orang Ibrani, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab jika engkau menolak membiarkan mereka pergi, masih menahan mereka maka ternakmu yang ada di padang, kuda, keledai, unta, lembu, sapi, dan kambing domba akan kena tulah, yakni penyakit sampar yang dahsyat. Dan Tuhan akan membuat perbedaan antara ternak orang Israel dan ternak orang Mesir,
sehingga tidak ada yang akan mati seekorpun dari segala ternak orang Israel. Selanjutnya Tuhan menentukan waktunya berfirman, besoklah Tuhan akan melakukan hal itu di negeri ini. Dan Tuhan melakukan hal itu, keesokan harinya segala ternak orang Mesir itu mati. Tetapi dari ternak orang Israel tidak ada seorang pun yang mati. Lalu Fir'aun menyuruh orang ke sana, dan sesungguhnya lah dari ternak orang Israel tidak seorang pun yang mati. Tetapi Fir'aun tetap berkeras hati dan tidak mau membiarkan bangsa itu pergi. Itulah keenam, Bara. Berfirman Tuhan kepada Musa dan Harun, ambillah segala dari dapur pelaburan serakup penuh, dan Musa harus menghamburkannya ke udara di depan mata Fir'aun. Maka laga itu akan menjadi debu meliputi seluruh tanah Mesir, dan akan menjadikan bara yang memecahkan sebagai gelembung pada manusia dan binatang itu di seluruh tanah Mesir. Lalu mereka mengambil jalaga dari dapur pelaburan dan berdiri di depan Fir'aun. Kemudian Musa menghamburkannya ke udara, maka terjadilah bara yang memecahkan sebagai gelembung pada manusia dan binatang. Sehingga ahli-ahli itu pun dapat tetap berdiri di depan Musa karena bara-bara itu. Sebab ahli-ahli itu pun juga kena bara sama seperti semua orang Mesir. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Fir'aun sehingga ia tidak mendengarkan mereka seperti yang telah difirmankan Tuhan kepada Musa. Itulah yang ke-7, hujan es. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Fir'aun, dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah orang Ibrani, biarkanlah umatku pergi supaya mereka berdiri beribadah kepadaku. Sebab sekali ini aku akan melepaskan segala tulangku terhadap engkau sendiri, terhadap pegawai-pegawaimu dan terhadap rakyatmu, dengan maksud supaya engkau mengetahui bahwa tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi. Bukankah sudah lama aku dapat mengacungkan tanganku untuk membunuh engkau dan rakyatmu dengan penyakit sampar, sehingga engkau terhapus dari bumi? Akan tetapi inilah sebabnya aku membiarkan engkau hidup, yakni supaya memperlihatkan kepadamu kekuatanku dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Engkau masih selalu menghalangi umatku, sehingga engkau tidak membiarkan mereka pergi. Sesungguhnya besok kira-kira waktu ini aku akan menurunkan hujan es yang sangat dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi di Mesir sejak Mesir dijadikan sampai sekarang. Oleh sebab itu, ternakmu dan segala yang kau punya di padang suruhlah dibawa ke tempat yang aman, semua orang dan segala hewan yang ada di padang, dan tidak pulang kumpul di rumah, akan ditimpa oleh hujan es itu sehingga mati. Maka siapa di antara para pegawai Ibrani yang takut kepada firman Tuhan, menyuruh hamba-hambanya serta ternaknya lari ke rumah. Tetapi siapa yang tidak mengindahkan firman Tuhan, meninggalkan hamba-hambanya serta ternaknya di padang. Berfirman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit supaya hujan es turun di seluruh tanah Mesir, menimpa bangsa ini atau manusia dan binatang yang menimpa tumbuh-tumbuhan di padang di tanah Mesir. Lalu Musa mengeluarkan hujan es itu menimpa binasa segala sesuatu yang ada di padang di seluruh tanah Mesir, dari manusia sampai binatang, juga segala tumbuh-tumbuhan di padang ditimpa binasa oleh hujan itu, dan segala pohon di padang ditumbangkannya. Hanya di tanah Gosen tempat kediaman orang Israel tidak ada turun hujan.
es. Lalu Fir'aun menyuruh memanggil Musa dan Harun serta berkata kepada mereka, aku telah berdosa sekali ini. Tuhan itu yang benar, tetapi aku akan dan rakyatku yang bersalah. Berdoalah kepada Tuhan, guru yang sangat dahsyat, dan hujan es itu sudah cukup, maka aku akan membiarkan kamu pergi. Tidak usah kamu tinggal lebih lama lagi. Dan berkatalah Musa kepadanya, sekeluar aku dari kota ini, aku akan mengembangkan tanganku kepada Tuhan. Guru akan berhenti dan hujan es tidak akan turun lagi, supaya engkau mengetahui bahwa bumi adalah milik Tuhan. Tetapi tentang engkau dan para pegawaimu, aku tahu bahwa kamu belum takut kepada Tuhan Allah. Tanami, rami, dan jelai telah tertimpa binasa, sebab jelai itu sedang bergulir dan rami itu sedang berbunga. Tetapi gandum dan sekoi tidak tertimpa binasa, sebab belum musim pada saatnya. Lalu keluarlah Musa dari kota itu, meninggalkan Fir'aun. Dikembangkannya lah tangannya ke Tuhan, maka berhentilah guru dan hujan es, dan hujan tidak tercurah lagi ke bumi. Tetapi ketika Fir'aun melihat bahwa hujan es dan guru telah berhenti, maka teruslah ia berbuat dosa. Ia tetap berkeras hati, baik ia maupun para pegawainya. Berkemaslah hati Fir'aun sehingga ia tidak membiarkan orang Israel pergi, seperti yang telah difirman Tuhan dengan perantaraan Musa. Tafsiran Keluaran pasal 8. Tiada seperti Allah. Di dunia ini banyak sekali agama dan kepercayaan yang mengaku memiliki Tuhan sejati. Hal itu membuat semua orang menjadi bingung seperti mana Tuhan yang benar. Dalam nas ini Tuhan menegaskan bahwa Dialah Allah yang sejati. Tulah kedua ini ironis sekali di Mesir. Katak biasanya diasosiasikan dengan dewa Hapi dan dewa Hes yang membuat kelahiran seorang anak. Dengan demikian katak adalah simbol kesuburan, akan tetapi tulah kata ini justru merepotkan bangsa Mesir karena begitu melimpah memenuhi bumi Mesir. Istana Firaun tidak luput dari sebuah katak tersebut. Sekali Firaun membuat kebodohan dengan menggunakan ahli-ahlinya yang bukannya berupaya memusnahkan hama tersebut, sebaliknya malah melipat gandakan populasi kat yang sudah terlalu banyak itu. Dipaksa seperti Fir'aun menyerahkan sesaat dan mengizinkan umat Israel pergi beribadah kepada Tuhan. Namun ternyata hal tersebut bukan sekedar dari hal yang sungguh-sungguh menyerahkan dan takluk kepada Tuhan. Segera setelah Mesir dilepaskan dari kutuk katak atau tulah katak, Firaun menarik kembali janjinya. Tulah kedua mempertegaskan tulah pertama bahwa Allah Israel sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan ilah-ilah Mesir. Tulah kedua dan penyelesaiannya dimaksudkan supaya Tuanku Fir'aun mengetahui bahwa tidak ada seperti Tuhan Allah kami. Tuhanlah satu-satunya Allah yang harus disembah oleh seluruh manusia. Dengan kata lain, para dewa Mesir hanyalah mitos yang tidak layak menerima sembah. Upaya manusia untuk mencari pegangan pada apapun yang bukan Tuhan paling-paling hanya memberi rasa aman atau sejahtera sesaat. Setelah itu biasanya kalau tidak memperbudak pastilah mengecewakan. Sebaliknya kita semua adalah saksi bahwa tidak ada yang seperti Allah yang kita sembah dalam Kristus. Dialah Allah yang hidup dan berkuasa semua masalah dan musuh kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, manusia memang
memiliki sifat yang ingin tahu dan merasa hebat, sehingga menurutnya Allah itu baginya adalah hal biasa. Dan juga kita akan melihat bahwa di dalam Keluaran pasal yang ke-9 dinyatakan di sini bahwa hanya Dia Allah sejati. Sudah 4 tulah menimpa Mesir, mulai tulah keempat umat Israel sudah mulai dipisahkan untuk tidak mengalaminya. Namun Firaun masih terus berkeras hati. Ia tetap tidak mau tunduk. Mengapa Firaun belum menanggapi secara serius kekacauan akibat tulah-tulah tersebut? Umat Israel sejak dulu beternak itulah pekerjaan utama mereka. Bagi peternak, tulah sampar yakni sejenis antraks adalah ancaman serius bagi ternak mereka. Kehilangan ternak berarti kehilangan tunjangan ekonomi yang biasanya mengakibatkan fatal. Lain dengan Mesir, penghasilan mereka yang terutama berasal dari bercocok tanam. Walaupun hewan-hewan mereka musnah oleh tulah sampar, hasil bumi mereka belum terganggu. Jadi Firaun tidak melihat akibat adanya bahaya serius yang mengancam mereka. Tulah-tulah itu belum dianggap sebagai akibat untuk kehidupan, bahkan menghancurkan. Sebenarnya dengan memusnahkan ternak-ternak orang Mesir, Tuhan sedang menyatakan kuasanya dengan mengalahkan Dewi Hathor dan Dewi Apis. Dewi Hathor digambarkan berkepala sapi, sedangkan Dewi Apis, Dewi Benteng adalah simbol dari kesuburan kerajaan Mesir. Terhadap banyak dewa telah dihancurkan oleh Tuhan dengan tulah itu. Dengan demikian penyakit ternak itu, Tuhan mencelikkan mata bangsa Mesir bahwa sebenarnya dewi-dewa mereka tidak ada sesembah mereka hampa dan tak berkuasa, karena ketika Tuhan mendatangkan penyakit sampar pada ternak, Dewi Hathor dan Dewi Apis tidak sanggup menolong. Hanya Dia sajalah, yaitu Tuhan yang sejati. Sebab itu jangan mau ditipu oleh ahli-ahli yang nampaknya terpaksa hebat, perkasa, tetapi sebenarnya mati. Kepercayaan kita akan sia-sia belaka. Jangan tunggu sampai semua sendi kehidupan kita Anda diremukkan oleh kekerasan kepala kita menolak Allah sejati demi ilahi palsu. Sekarang waktunya untuk percaya dan bersandar kepada Tuhan. Jadi saudara yang terkasih kepada Tuhan, sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, sebenar apapun kita, semua itu hanya suatu anugerah dan itu berasal dari Tuhan. Oleh sebab itu tidak perlu kita sombongkan apa yang ada pada kita, tidak perlu kita lupa diri. Justru kita bersyukur Allah mempercayakan kita untuk berbagai talenta dalam menjalankan kehidupan ini. Jadi hanya suatu ucapan syukur sebenarnya yang harus kita sampaikan kepada Tuhan dan kita nikmati karunia itu sehingga kita menjadi berkat bagi orang. Demikianlah untuk pertemuan kita di pembahasan baru di Keluaran pasal yang 8 dan 9. Kiranya kita bertumbuh bersama di dalam Kristus dan percayalah dalam persekutuan kita secara pribadi kita akan makin diberkati. Terima kasih. Shalom bagi kita semua. Tema dari Bible Center. Contohnya batu baru orang-orang tahu kembali juga ke kalau di sektor barang ini. Terus malah saja. Ya. Jadi kita terus malah hubungan marketing juga di sektor kami. Inalaw ng ulol, inalaw ng kalau terus malah.
Kesehatan kita boleh aku markas Meroa 5 Awe Ayahon tahun ke tsunami sektor 7 5. Perjalanan maju mulai dari itu ke tsunami 5 mengkopon dan 7 muna tuani aku muna 5 7 muna tu 5 sebentar badan. Kalau tumpah soalnya hari nami tadi godam nadi bersama tu iban kita godam oleh oras. Serut oras balita sa loob ako para kapuntahan ito kasi nakabugyan araw kumulungan ako. So, untuk itu nak kena ada saat itu na boso sinagal sa kunawaran. Selamat pagi itu namin dua namin di sektor PL5. Udah dia bawa pada nabi itu dulu pada nabi. Mereka kan masuk memahami kementerian dengan tersebut ada. Boleh kemarin kami ya kalau umur kita mengalah kami berbeda nabi. Jual hal yang rasa nabi. Karena mungkin pada jualan yang mana nomor 2 dia kata. Setangan buat orang usulnya macam ini. Dari 10 masih kami kami. So mengalami itu gambar nomor 2 dia kata. Dia tu jual dia. Dari sebanyak apa sebanyak sebanyak kali malam. Anak itu kita bersaksikan. Bisa lupa kalau kita bersaksikan guru mereka